Sahabat pecinta lingkungan yang saya hormati, kali ini kita kehadiran seorang yang sangat istimewa, yaitu Rudy Tampu-Bolon. Siapa Rudy Tampu-Bolon? Dia adalah CSR Officer dari Permata Hijau Group, sebuah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Sumatera Utara. Nah, kenapa Anda berani datang untuk mendaftar Indonesia Green Award 2023? Tentunya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh perusahaan kami, Permata Hijau Group, untuk dapat ikut dalam Indonesia Green Award ini, Pak. Nah, dalam kegiatan ini memberikan sesuatu hal yang telah kita lakukan untuk lingkungan gitu, Pak, supaya orang bisa tahu, dan ada beberapa kegiatan yang kita ikut sertakan dalam kegiatan ini, Pak. Ya, kalau tidak salah di pendaftaran Pak Rudy itu ada disebutkan inisiatif dari PT Permata Hijau Indonesia yang membantu komunitas yang merawat gajah. Tepatnya itu adalah penangkaran gajah ya. Iya, betul, Pak. Nah, terus kemudian satu lagi PT Permata Hijau Olio. Palam Olio ya, Iya. dengan rehabilitasi lahan Iya, kritis betul, ya. Pak. Betul. Nah, ini bagaimana muncul inisiatif seperti ini sehingga kelihatannya Permata Hijau Group untuk pertama kalinya percaya diri mendaftar di Indonesia Green Award tahun ini. Apa yang melatar belakanginya? Kebetulan kita dalam kegiatan Indonesia Green Award ini ada dua perusahaan kita yang kita ikut sertakan. Permata Hijau Indonesia, di mana kita melakukan kegiatan untuk wisata konservasi alam, Pak, di mana kita membantu pembuatan kandang gajah jantan untuk BNWS Aik Godang yang di Paluta, Pak, salah satu penangkaran gajah terbesar di Sumatera, Pak. Sumatera. Iya, Pak. Wah, luar biasa itu. Dan satu lagi tadi apa? Bantuan pakan gajah juga, Pak, untuk 15 ekor gajah yang ada di BNWS Aik Godang Paluta, Pak. Oke. Apa hal yang paling luar biasa yang dilakukan di penangkaran gajah ini? Apa yang membuat Permata Hijau Indonesia itu cukup percaya diri untuk mendaftarkannya ke Indonesia Green Award? Apa yang luar biasa dari situ? Baik, Pak. Seperti visi dan misi yang selalu disampaikan oleh Bapak Pimpinan Permata Hijau Group, Bapak Joni Virgo, di mana visi kita menjadi salah satu yang terbaik di dalam industri kelapa sawit dan menciptakan produk yang bermanfaat untuk masyarakat, Pak. Dan misi kita salah satunya adalah meningkatkan keuntungan para stakeholders kita. Di mana di sini kami melihat di BNWS Aik Godang ini adalah penangkaran gajah terbesar di Sumatera Utara, di mana ketika mereka sejak terjadinya COVID, mereka mengalami kendala mengenai operasional, Pak. Karena kan kita tahu untuk operasional penangkaran gajah ini tidak sedikit memerlukan biaya, Pak. Ketika COVID, mereka mengalami sedikit kendala karena atau jarangnya pengunjung datang, sehingga pendapatan mereka berkurang. Nah, di sini kita datang, apalagi kita tahu gajah Sumatera itu kan gajah khas dari Sumatera, Pak, yang sekarang ini sudah hampir punah dan harus kita lestarikan. Nah, di satu sisi kita juga ingin tetap melestarikan salah satu hewan khas di Sumatera Utara. Nah, selain pembuatan kandang gajah, kita juga membantu pakan gajah, di mana kembali lagi seperti yang selalu diingatkan pimpinan kita, visi dan misi perusahaan, di mana kita menciptakan suatu produk yang bermanfaat, Pak, juga meningkatkan keuntungan stakeholders kita, di mana dengan pakan gajah ini kita mencari terutama petani-petani lokal, Pak,
untuk menyediakan pakan gajahnya, di mana kan kita tahu bahwa gajah ini perlu nutrisi, Pak. Ini lucu juga, gajah punya makanan khusus. Iya. Seperti apa itu? Nah, berdasarkan hasil survei kita dan komunikasi kita dengan penanggung jawab dari BNWS Aikwadang, namanya Pak Kasim dan Pak Henry, Iya. di mana bahwasanya gajah ini membutuhkan makanan per hari minimal 10% nih Pak dari total berat badannya Pak. 10%, jadi sekitar berapa itu? Nah kalau kita hitung-hitung untuk 15 ekor gajah itu mungkin sekitar 2,5 ton atau sampai 3 ton gitu Pak. Setiap hari? Setiap hari. Dari mana didapatkan 2,5 ton itu? Nah jadi awalnya ini kan karena memang dari pihak BNWS sendiri kan sejak terjadinya COVID nih Pak, COVID-19 mereka terkendala untuk operasionalnya Pak, terutama makanan gajah ini, karena memang sejak COVID itu tidak sedikit sekali pengunjung yang datang, sementara kan mereka butuh pengunjung juga untuk dari tiket masuknya itu Pak untuk mereka. Nah di situ awalnya kepedulian perusahaan ini untuk membantu. Di satu sisi juga kami juga berpikir bagaimana kita bisa membantu memberikan pakan gajah ini untuk meningkatkan nutrisi Pak untuk gajah-gajah ini supaya tidak mati dan tetap lestari. Apalagi gajah Sumatera ini kan Pak gajah khas Pulau Sumatera kan gitu Pak, yang sudah hampir punah. Nah di satu sisinya kita lihat juga apa yang kita bisa berikan untuk menutrisi ini, kita beri pakan gajah itu berupa buah-buahan Pak. Buah-buahan? Iya. Buah apa? Ada pepaya, ada pisang Pak. Oh, jadi gajah ini sama juga dengan monyet ya? Iya. Dia suka pepaya, suka pisang. Iya. Nah, 2,5 ton dari mana itu diusahakan? Siap Pak. Kita sesuai dengan visi dan misi perusahaan Pak yang selalu diingatkan oleh pimpinan kita, yaitu Bapak Johnny Virgo, di mana visi dan misi perusahaan itu bagaimana menciptakan suatu produk yang bermanfaat untuk masyarakat, juga mampu meningkatkan keuntungan maksimal untuk stakeholders kita Pak. Nah dari situ kita mencari nih Pak, siapa sih yang mampu nih menyediakan pakan gajah ini Pak. Nah jadi kita kemarin sudah rembuk sama tim bahwasanya kita komit nih bantu pakan gajah untuk 15 ekor gajah di BNWS itu sekitar 2,5 ton Pak untuk 1 bulan gitu Pak. Memang mungkin kita tidak bisa memenuhi semua, tapi setidaknya kita bisa membantu kebutuhan nutrisi untuk 15 ekor gajah itu Pak. Ya. Nah di situ kita cari lah Pak, siapa yang mampu. Ternyata setelah kita cari-cari, ketemulah kita dengan namanya satu perkumpulan petani Pak, petani lokal yang ada di sekitar perusahaan kita, yang dimana namanya itu Koperasi Produsen Anugerah Makmur Jaya Desa Pelitaran Sosa 1A Pak. Oke. Nah, terus kenapa kita pilih? Sebenarnya koperasi ini kumpulan dari petani sawit Pak. Iya. Nah, dari mana buahnya? Kan gitu, kok sawit bisa jadi buah-buah? Kan gitu Pak. Oke. Nah, ternyata kenapa kita pilih koperasi ini? Ternyata petaninya itu pada saat kita mencari buah, mereka sedang replanting Pak. Oh. Replanting ini jelas-jelas petaninya tidak punya pendapatan tetap Pak. Dan pasti mereka butuh nih Pak pendapatan yang tetap yang bisa mendukung mereka. Dan kita carilah ternyata mereka di sela-sela replanting mereka itu mereka tanami tanaman tumpang sari Pak. Oh, pisang. Pisang, pepaya. Pepaya. Nah, terus kita coba survei Pak. Ternyata setelah mereka tanam, jangankan untung malah rugi Pak. Karena mereka juga terkendala di pemasaran Pak. Oh. Ternyata kendala pemasaran, akhirnya kita coba melakukan pendekatan dengan tim unit kita, dan kita rembuk juga dengan tim kita. Nah, kita hadir, datang pimpinan katakan, kita harus hadir untuk petani tersebut sebagai solution maker mereka. Oke, ini luar biasa sekali. Perusahaan kelapa sawit Permata Hijau Indonesia berlokasi di Sumatera Utara melakukan hal luar biasa, memberi pakan kepada 15 gajah di dalam upaya penangkarannya. Iya. Nah, tadi ada satu perusahaan di bawah grup Permata Hijau Indonesia, yaitu perusahaan PT Permata Hijau Palmaoleo. Nah, itu apa yang dilakukan untuk merehabilitasi lahan kritis yang tadi diceritakan? Oh baik Pak, untuk satu PT kita lagi itu namanya PT Permata Hijau Palmaoleo,
Yang kita lakukan itu adalah melakukan rehabilitasi lahan kritis sekitar 47 hektar di kawasan Tingkem, Aceh, di Benar Meriah Aceh, Pak. Benar Nah, Meriah ya. banyak orang-orang pasti bertanya, ya kok pabriknya di Sumatera, kenapa CSR di Aceh? Ya. Nah, seperti tadi Pak, saya katakan kembali, selalu pimpinan kita mengingatkan visi dan misi perusahaan, di mana kita harus bisa menciptakan suatu produk yang bermanfaat untuk masyarakat dan meningkatkan keuntungan maksimal untuk stakeholders. Oke. Jadi stakeholder ini siapa? Nah, Sehingga harus berada di Aceh sana untuk melakukan tanggung jawab sosialnya. siapa? Kenapa kita pilih Aceh? Berangkat dari tadi untuk meningkatkan keuntungan maksimal bagi stakeholders itu, banyak supplier kita, terutama supplier CPO kita Pak, berasal dari Aceh. Oh. Dan Jadi petani-petani sawit Aceh. iya Pak, cuman kalau ini memang kita fokus bagaimana kita tetap menjaga kelestarian alam untuk para stakeholders kita, terutama di Aceh, di mana maaf cakap ya Pak, industri sawit itu masih tanda negatif, Ya. selalu merusak lingkungan. Ya. Dan sesuai dengan tadi komitmen kita, visi dan misi perusahaan, pimpinan kita mengatakan kita harus bisa hadir di sana untuk membuat industri sawit itu juga bisa bersahabat dengan lingkungan, Pak. Oke. Maka dipilihlah lahan kritis untuk dikonservasi. Iya, Pak. Seperti apa itu dilakukan dan perubahan apa yang terjadi? Baik, Pak. Awalnya kita melakukan survei dulu, Pak. Kita ini nggak punya informasi apa tentang Aceh. Kita cari pihak-pihak yang mungkin kita bisa kerjasama, dan ternyata kita ketemu dengan namanya Yayasan Leuser Internasional, Pak. Oh, Leuser, Yayasan Iya. Leuser. Iya. Oke. Nah, kebetulan kita ketemu dengan namanya Pak Said, kita cerita-cerita masalah Aceh dan kita survei. Dan akhirnya kita memilih kawasan Tingkem, Pak. Kawasan Tingkem. Tingkem itu dekat kawasan wisata Oregon. Bukan di Amerika ya? Bukan, Pak. Oke, terus apa yang dilakukan? Nah, ternyata setelah kita survei, kita pilih namanya kawasan Tingkem, Pak. Kawasan Tingkem itu ada desa Tingkem dan desa Tingkem Bersatu, di mana lahan tersebut sudah banyak digunduli, Pak, oleh masyarakat, terutama yang ini di sana kan banyak kopi nih, Pak. Nah, karena terserang hama, banyak masyarakat itu mencari dataran lebih tinggi. Akhirnya mereka banyak babat itu pohon-pohon, mereka tanam kopi. Akhirnya terjadi apa namanya ya Pak ya, pengerusakan lingkungan atau apa. Dan yang paling kita lihat itu, yang pertama itu adalah kita ada survei sumber mata air di sana, Pak. Oh, Awalnya masih banyak hutan itu 9 mata air, Pak. iya. Setelah kita survei dengan timnya Pak, saya dari Yayasan Leuser Internasional itu tinggal 6 sekarang, Pak. Oke. Nah, di satu sisi sering terjadi banjir juga, Pak, kan. Iya. Nah, makanya di situ kita hadirkan, Pak, bagaimana kita merehabilitasi lahan kritis di lahan memang sebenarnya ini lahan kopi, Pak, kawan kopi masyarakat, tapi mereka tidak punya pohon penyangga, Pak, tanaman penyangga. Dan kita coba di situ dengan menanam 8.000 pokok tanaman, Kopi. enggak Pak, tanaman penyangga, tanaman-tanaman keras yang bernilai lingkungan dan juga bernilai ekonomi, Pak. Oke. Ada namanya pohon pokat, ada pohon jeruk nipis, baru Ya. ada namanya pohon mulberry atau pang babi gitu, Pak, Oke. yang dikenal di sana. Nah, kenapa kita pilih pokat, supaya nanti buahnya ini bisa menambah peningkatan ekonomi masyarakat, apalagi di Takengon apa sana kan Pak, khasnya buah pokat, Pak. Oke. Nah, terus ada tanaman yang berjasa untuk lingkungan namanya tanaman mulberry atau pang babi, Pak. Kenapa kita pilih itu? Nah, setelah kita survei, ternyata kan masyarakat sana, Pak, 80% atau 90% itu penghasilannya dari kopi. Setelah kita cek dari beberapa sumber, itu ada namanya sertifikasi untuk kopi yang bisa nilai lebih mahal lagi kalau semakin banyak hewan atau burung-burung, Pak, Mhm. di kawasan kopi itu. Jadi burung-burung ini ternyata bisa memakan ulat, Pak, untuk kopinya itu, sehingga ini kopi identik dengan organik karena tidak menggunakan bahan kimia untuk hamanya, tapi menggunakan burung, Pak. Oh. Nah, itulah kita ambil namanya pohon mulberry sama pang babi berdasarkan survei kita dengan Yayasan Leuser.
bagaimana nanti ke depannya supaya bisa tanaman-tanaman ini tumbuh, bisa menjadi lingkungan untuk burung dan bisa menjadi penyedia makanan Pak untuk. Ya, sekaligus juga tanaman kopi mendapatkan pupuk dari kotoran-kotoran burung ini kan, Iya. sehingga sertifikat bagi nilai lebih dari kopi ini menjadi nilai lebih yang bisa dijual ke pasar internasional. Iya Pak, terutama di Dan Amerika katanya. sertifikatnya menjadi sangat laku ya kalau dijual. Sertifikasi DIN BINS namanya Ya. Pak, kalau nggak salah saya. Oh, DIN BIN ya. Iya, DIN BINS itu Pak. Nah jadi, dan satu lagi kenapa kita pilih itu, kita berharap jangan berkurang lagi lah Pak mata air masyarakat di sana. Yang dari 9 tinggal 6. Kita berharap ini 6 ini tetap lestari dengan melalui tanaman yang kita tanam. Karena air itu kan Pak, Oke, itu sangat berharga. hal luar biasa yang dilakukan oleh Permata Hijau Indonesia Group, di mana mereka merawat alam sekaligus juga memberdayakan masyarakat. Sukses untuk Pak Rudi Tampu Bolon, sukses untuk Permata Hijau Indonesia.